bilang bahwa solusinya itu adalah tes, ya. Jadi sekarang sebelum kita tambah yang baru, kita mau kasih tugas dulu. Kita kasih tugas dulu ya. Tunggu sebentar. Jadi yang pertama ayat kita adalah Revelation 13 ya. Ayat 15 sampai 17. Betul itu semua? Ya, Mici. Ya, Mici. Lalu berikutnya kita pakai Catholic Record. C, Ya, Sally. ini apa ya C tadi? Tugas sayang. Oh, tugas. Apa C? Lalu habis Catholic Record kita ke Catholic Press. Karena kita pingin kalau kita kalau tambah yang baru, yang lama jangan lupa kan? Lalu habis itu kita ke Daniel 7 ayat 25 toh. Lalu habis ke Daniel 7:25 kita ke RH 18 March. RH March 1888 paragraf 8. Ini enak ini ngafalinnya karena penuh dengan 1884 sorry. Paling enak ini karena dia banyak angka 8-nya. Jadi cuman bedanya 1-4 ya. Terus setelah itu habis RH kita ke Green Sabbath, betul? Iya, Mici. Green Sabbath Project. Oke. Yang harus kalian lihat di sini yaitu ya. Ini apa dia punya jembatan masing-masing sini. Jadi ini namanya kita mau kasih ya. Kalau yang biru jembatan keluar. Terus kalau merah ada birunya, jembatan terima. Boleh? Dari biru. Bisa gitu? Jadi ini ada satu kata yang akan diterima oleh merah biru ini. Boleh? Jadi ini katanya sama. Tapi ini adalah kata yang menerima kata dari Revelation 13. Boleh? Bisa ngerti? Jadi ini ada jembatan itu apa sih, Sally? Jembatan itu yang membuat... Sama atau beda? Oh, sama, C. Ya, kalau jembatan keluar artinya itu kata akan menjadi jembatan ke kutipan atau ayat berikutnya. Dan jembatan terima itu, kata itu adalah yang menerima kenapa ayat itu atau kutipan itu dipakai yang connect sama ayat sebelumnya. Boleh? Oke, boleh, C. Ya. Contohnya di sini ada kata gigi. Nah, di Catholic Record untuk menerima Revelation 13 punya jembatan harus ada kata gigi juga, boleh nggak? Iya, C. Itu dia, boleh? Dan itu bisa jembatan kata-kata atau konsepnya sama ya. Kita udah belajar kan? Nah, jadi kalian harus bikin gini ya.
Jadi ada jembatan masuk dan jembatan keluar ya. Oke. Oke, boleh ini semua? Bisa? Jadi yang kalian harus isi adalah apa nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ini pemanasan dulu, oke? Bisa semua? Bisa, C. Oke. Ini, Bisa, Kak. Oke, mantap. Ini supaya kita exercise jembatan lebih mantap lagi ya. Jembatan-jembatan kita. Oke, kita akan bagi grup untuk saling tolong-menolong, oke? C, boleh share sekali lagi, C. Saya lupa screenshot. Aku udah kasih screenshot di grup saya. Oh ya, oke, C. Thank you, C. Belum masuk, aku tak buka ini mungkin internetnya. Tunggu ya. Nah, sudah masuk semua? Sudah, Mice. Sudah, Mice. Oke, sebentar ya. Ada yang belum dapat pas. Mice, Ya, yang jembatan keluar itu artinya kata itu yang membuat keluar gitu ya, Mice. ya keluar untuk bisa connect ke setelahnya. Oke, Mice, makasih, Mice. Ya. Oke, breakout room. Oke. Ronald. Berarti ini Ronald sama Rachel sama-sama ya ini. Oke, kita ada bagi 3 ya. Bagi 3 grup. Jadi kita akan berpisah sekarang ya. Oke, selamat berdiskusi semuanya. Halo. Halo Kak Dero. Jadi Kak, kata jembatan dari Revolution 13 dan 15 sampai 17 itu yang ya Aca dapat tadi itu Mark. Kak Dero, apakah bisa baca ayatnya Kak? Bisa. Aku baca ya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau
atau bilangan namanya. Oke, kalau dari Ed sini Aca dapat kata jembatannya itu Mar. Gimana Kak Ian sama Kak Ian sama Nona? Gimana Kak Ian? Gimana aja boleh diulang. Oh Kak, jadi jembatan dari Revelation 13, 15 sampai 17 itu kalau Aca jawab Mark Kak. Mat, ya. Oke. Aku tadi baru masuk yang bagian apa itu disuruh ngapain gitu. Coba Ya, lihat, ada soal kata D. yang sama, kata apa? Kata jembatan itu kan harus sama kan? Ya Mince. Kata Mark. Ya. Itu ada Mark. Ini semuanya Jadi, harus ada satu kata jembatan gitu nggak? Iya Kak. Kalau Oh. kalau Aca lihat di catatan dulu itu Mark Kak. Apakah Kak Dero setuju? Setuju. Oke. Sekarang jembatan keluar sama jembatan masuk. Oke, jadi jembatan masuk itu Mark, kan ada Mark tadi. Kalau jembatan keluar Sunday. Halo Kak Dero. Halo? Ya. Jadi Kak, kalau kata jembatan masuk itu kan tadi kita sudah establish jawaban kita Mark. Artinya kalau mau masuk di kutipan Catholic Record itu apakah itu kata masuknya Mark dan kata keluarnya Sunday Kak? Gimana Kak Ian? Halo Kak Ian. Halo. Kak Ian setuju nggak? Kata masuknya itu kan kita sudah Gimana? tetap. Macet ya? Oh, Kak, kan jawaban pertama kita Mark kan Kak? Jadi kan ini ditanya kata masuknya apa kan? Kalau Ya. di kutipan Catholic Record itu ada kata Mark juga. Itu kata masuknya dan kata keluarnya Sunday. Nah, Gimana yang lain, setuju? ya. Bentar. Kak Darul setuju? Setuju, aku setuju. Boleh. Oke. Ini kan ini lihat ya. Ini kan jembatan kan? Iya. Nih, ini kan jembatan dia mau apa? Ini kan jembatan keluarnya dari Revelation 13 kata Mark kan? Ya. Dan ini jembatan masuknya ke sini. Daryl bisa lihat itu? Ya. Nah, ini namanya jembatan ini. Nah, dia keluar dari Revelation. Dia keluar, aduh, kenapa nih? Dia keluar. Aduh. Dia keluar dari Revelation, terus dia masuk ke Catholic Record, betul nggak? Ya, Minci. Nah, sekarang cari kata untuk jembatan keluar dan jembatan masuk. Apa? Kalau jawaban kita Minci,
Kak, kalau mau keluar dari revolution 13 itu Sekarang Ada- Katolik record, Dek. Mana Catholic record ya? Yang di bawahnya ya? Ini yang ini Katolik record, the Catholic record. Oh, itu. Sunday ya Mici, Sunday. Bagaimana yang lain? Gimana yang lain? Ayo. Kak Dero, apakah mengerti penjelasannya Mici atau setuju? Kata jembatan itu kan harus sama atau beda? Sama Mici. Kata apa yang sama di Catholic record dan Catholic press? Sunday. Bagaimana semuanya? Sunday, Sunday. Nah, ini kan? Ya Mici. Ya, Sunday. Sunday, ini dah. Ini, betul? Ya, Mici. Bedanya yang ini jembatan apa ini? Sunday. Masuk. Oh ya. Ini kan? Oke, berikutnya silakan. Kak, di sini kalau kita kan ini kita langsung ke Daniel 7:25. Di sini menurut Aca itu kata-katanya itu nggak persis. Tapi Satu tapi kata. artinya sama, yaitu kan ini the last day of the week to the first. Itu sama dengan merubah hukum. Tuh, Kak. Itu. Jadi jawaban kita dari Catholic Press ke Daniel 7:25 itu change time. Instant. Oke. Oke. Change time Satu- dari Time satu loh, Dek. Change law lo and C. lo atau time ya? Dua-duanya ya? Law, Pak. Lo ya? Oh, itu. Berarti dia change law-nya itu dari satu hari di satu apa dibilang tuh lupa ya. Last day of the week. Itu ya? Iya, Pak. Oke. Nomor. Jadi nomor 4 jawaban kita change Change law. Tapi law. di Catholic Press nggak ada loh change law. Kamu pakai kata-kata apa jembatan konsepnya? Oh, ya. Apa yang sama dengan change law? Transformation. Transfer. Sama Kalau Mici. speak great words against the Most High gimana? Nggak bisa ya? Atau Daryl boleh jawab kalau bisa. Daryl. Apa kira-kira Daryl? Ayo. Atau Manda? Manda tapi Jembatannya apa? Transfer ke change. Gimana? Kalian setuju nggak? Aca setuju Mici, kalau dari kutipan itu transfer. Lalu kalau di Daniel 7:25 itu change law. Gimana? Setuju semua atau udah? jadi Boleh? yang Catholic Press ini yang jadi Daniel 7:25 ini change times and law yaitu last day of the week to the first gitu ya. Gimana? Setuju nggak aja? Aca belum Mici. Transfer itu kata Kak Ian dari hari
yang hari terakhir jadi hari pertama, itu sama dengan change law. Aja setuju? Gimana? Aja setuju, Mici. Oke. Manda gimana? Ayo Manda. Oh ya. Oke, lanjut ya. Silakan, kutipan ini sekarang apa? Oh, sekarang ngerti ya di bawah. Berarti tadi di atas change time and law itu adalah gantikan apa? Eh, Ini sekarang jembatan konsep ini. di Calamities. Oh. Aja udah dapat nih, Mici. Oh, calamities itu apa ya? Calamities. apa Ca? Kalamitis Ca? Mitis. Jadi, Mici yang Aja mengerti dia di ayat ini, Mici. Aja nggak menjawab pertanyaan. Apa kalamitis? Oh, Yang Mici Aca aja, ngerti lah. Mici aja belum bisa menjawab pertanyaan itu, Mici. Oh, berarti Astagfirullah. Aja lupa dong. Iya, Mici. Oke, lebih rajin review nih. Iya, Mici. Tanya Manda. Manda, kalamitis apa, Manda? Manda lagi RR ya? Oh. Oke, kalamitis itu bencana, oke? Oh, bencana. Oke, Mici. Bisa penyakit, bisa bencana alam, semua bencana yang menimpa bumi bertambah-tambah, oke? Jadi apa jembatannya, yo? 5 menit lagi ya, udah mau balik. Calamity. Kalau aku sih gini ya, apa? Jadi change karena dengan keeping the first day of the week ini, calamities yang isi and line ini nggak gimana ya, nggak membesar gitu, kayak nggak besar. Gimana? Itu sih yang aku nangkap. Jadi kata jembatannya apa? Kak, kalian. Kalau aja di jembatan yang 725 itu kan change times kita dapat tadi. Ya, Lalu di situ di kutipan RH itu dia bilang keeping the first day of the week. Kan itu calamities, Kak. Aku ngerti gitu. jadi gini mungkin ya, apa? Biar calamities-nya yang di CN line ini nggak berkembang gitu. Jadi jadi gini apa? Dengan kita keeping the first day of the week ini, calamities-nya ini yang CN line ini biar nggak berkembang gitu ya? Itu gimana? Bisa juga, Kak. Bisa juga ya? Tapi kata jembatannya apa, Kak? Ini jembatannya. Satu kata atau berapa kata sih? Atau kayak Kata lah. kata ya? Ini, Kak, ini artinya sama tapi kata-katanya beda, Kak. Itu dia. Konsep. Gimana tadi, Aca? Apanya Ini- apa gitu? Ini Ulang aja. Kak, ini kata-katanya ini artinya sama tapi kata-katanya beda, Kak. Oke. Jadi kita berkata gitu ya dalam Ya, Kak, tapi artinya sama. bersama gitu.
konsepnya? Gini mungkin ya, apa? Nanti kalau misalnya yang lain mau nambahin boleh banget itu ya. Agak kurang sedikit aku di sini. Apa jadi Oh Kak, aku eh, dapat Kak, aku dapat. gimana? Boleh Jadi banget. Kak di Daniel 7:25 itu dia bilang Ah, speak great words against the Most High. Di situ kalau di kutipan bisa dibilang keeping the first days of the week Kak. ya, boleh sih, boleh. Itu Kak Daryl setuju. Atau tambah lagi gimana? Tambah lagi apa Kak? Memang segitu ya. Kalau aku sih gini sih, kalau mau nambahin itu kayak kan tadi Kak Aca bilang speak great words against the Most High ini dengan keeping the first day of the week supaya apa kalamitasnya ini yang si kalamitas on si and line ini nggak berkembang gimana? Apa Kak? Supaya tadi itu kan speak great words ya kan Ya Kak, against the Most High. ya against Most High yaitu dengan keeping first day of the week ya, kalau nggak salah. Dan, kalau aku nambahnya bisa begini nggak kayak supaya kalamitas berkembang dengan besar. Oke Kak, Bisa tuh? Nggak usah gitu. bisa Kak. Daryl bisa. Apalagi Jadi Carol? kita itu aja ya Kak. Kita aja ya? Jadi ini yang digerin sahabat lagi. Gimana aja? Sekarang yang gerin sahabat Kak. Ya, Kak. Wah, astaga. Udah balik. Wah. Itu aja dulu ya Kak Ian. Oke. Oke, semua udah kembali. Selamat datang. Selamat datang juga, Mici. Oke, ada 3 grup. Grupnya Daryl, grupnya Hani, dan grupnya Ronald. Oke? 1-2 akan dibahas oleh grupnya Daryl. Silakan Daryl. Mau pilih tunjuk siapa? Atau Daryl sendiri boleh, yang penting gantian nanti. Ayo. Aku coba dulu. Ya. Apa jembatan keluarnya dari Revelation 13? Keluarnya dari Revelation 15-17 itu Mark. Masuknya? Maksudnya apa ya Kak? Masuknya Mark. Oke. Grupnya Hani dan Ronald setuju? Setuju, Kak. Setuju. Oke, mantap. Ini kan? Kata Mark kan? Dan ini kan?
Masih lihat ini semua? Ya, Kak. Oke, mantap. Lihat. Mantap, mantap. Oke. Grup kita geser ke sini ya. Yang sudah. Grup berikutnya adalah grup Hani. Pilih perwakilannya siapa? Aku pilih Sally, Kak. Oke, Sally, silakan. Birunya isi Sunday, terus ke Catholic Press-nya Sunday juga, Cik. Oke, grupnya Ronald sama grupnya Daryl setuju? Setuju. Setuju, Kak. Setuju, Mice. Mantap. Masih gampang-gampang kan yang ini? Ini kan? Ya, Mice. Oke, that's good. Geser. Oke. Wah, ininya ketinggalan di sini. Nggak apa-apa lah. Oke, berikutnya. Tunggu ya. Mau screenshot dulu. Udah nggak apa-apa lah ini aja. Oke. Berikutnya grupnya Ronald. Berikutnya apa? Halo Kak, Ya, Rachel yang dipilih. jadi nomor 5 sama 6 ya Kak. Iya. Kalau yang nomor 5-nya itu aku jawabnya transfer last day of the week to the first. Terus di Daniel 7 ayat 25-nya itu change times and laws. Oke, thank you. Yang lain? Aca cuma change lo, Mice. Oke, grupnya grupnya Hani. Grupnya Hani. Grupnya Hani. Halo, Mice. Ya. 5 dan 6. Kalau di Catholic Press itu tertransfer dan di Daniel 725. Setuju nggak? Atau ada yang beda? Kamu cuma transfer saja nomor 5. Sami? 5. Iya, transfer. Kalau 6? 6 change. Cuman itu saja? Dan change. Oke. Last day hari ke-7 kan? To the first. Betul nggak? Dan ini namanya kita masih bahas change law. Masih ingat? Oh, Mice tadi ini putus. Oh, nggak apa-apa, Hani. Kita belum bahas times-nya kan waktu itu, masih law saja kan? Karena hari, apakah hukum keberapa last day itu? Hukum keberapa last day? 4. 4. Betul? Hari ke-7 itu kan hukum keempat, hari Sabat kan? Oke. Ya, Mice. Jadi dia punya jembatan adalah dari transfer last day ke to the first sama change law. Boleh, boleh? Cik, kalau cuma transfer sama change, bener nggak, Cik? Harus di last day sama first law itu. Siapa? Oke, Sally. Cik. Oke. Kurang ya? Oke. Iya, itu kurang. Oke, nggak apa-apa. Oke, berikutnya adalah ke RH kan? Oke, kita mau tanya grupnya Aca apa? Aca boleh, Mice. Boleh. Kalau di RH
RH Mart itu kalau kita jawab itu Michi. Mhm. Apa Daniel 725 jembatan keluarnya ke masuknya apa? Jembatannya masuknya itu speak great words against the Most High Michi. Masuk atau keluar itu? Masuk atau keluar? Keluar. Keluar dulu aja. Oke Michi. Apa yang keluar? Yang keluar itu Michi. Yang speak great words against the Most High Michi. Terus yang masuk? Yang masuk itu ini Michi. Keeping the first days of the week Michi. Oke. Bagaimana grupnya Hani dan Ronald? Setuju? Michi, kita belum di bisa. Oh, siapa yang belum? Kita Kak. Oh, Kita Hani mandek belum. di situ. Oh, Belum, tapi Sami mau jawab. belum selesai. Oh, belum Discuss. selesai. Oke. Bagaimana grup Rachel? Kimi sama Ronald? Aku jawabannya kayaknya beda ya Kak. Apa dia punya jawaban? Kalau jawabanku jembatan keluarnya itu times, terus masuknya itu first day of the week. Oke. Thank you, Rachel. Oke, masih ingat nggak kita jelaskan bahwa ketika ada misalnya ada dua orang, kamu pelihara aja hari Minggu, itu lagi ngapain? Bilang apa sebenarnya? Jangan sembah apa? Jangan sembah Tuhan. Kalau bilang sembah jangan Tuhan. sembah Tuhan, artinya lagi bicara menentang siapa? Tuhan. The Most High, betul nggak? Oke. Masih ingat itu jembatannya? Oh, ingat Jadi, Kak. Nah, jadi ketika saya bilang, ayo penting sekali untuk pelihara hari Minggu, saya sedang bilang apa sama orang banyak? Sembah setan, sembah tes setan, jangan sembah Tuhan, betul nggak? Dengan saya menyarankan orang untuk sembah setan, bukan sembah Tuhan, saya lagi speak great word against the Most High. Gimana? Boleh? Ya, Boleh Michi. Kak. Nah, jadi speak great word against the Most The Most High Michi. dengan di sini apa? Pentingnya untuk keeping The first days of the week. the first day of the week. Gimana? Oke Michi. First day, dalam kurung 7 to First. the first day of the week. Panjang banget. Iya, panjang banget ini jembatan ini kalimat jembatan. Ya, yang ini dia punya jembatan kata-kata cuman 1, 2, 3, 4 kan? 5, 6. Jadi kalau aku kasih warna hijau ini jembatan kata-kata. Kalau dia sudah warna merah ini jembatan konsep. Boleh Rachel? Ronald, Kimi bisa? Boleh Kak. Ya, Oke. Kak. Jadi ada jembatan konsep sama jembatan apa? Kata-kata. Ya. Oke. Sing slow. Mari kita berikutnya. Apakah grupnya Sally belum selesai ya yang terakhir? Iya, Ci. Oke. Grupnya, Grup kami juga Michi. oh iya nggak apa-apa. Grup Rachel, sudah? Coba silakan. Siapa? Perwakilan Kimi atau Ronald? Aku nggak boleh ya Kak? Boleh. Terserah kalian punya persetujuan. Boleh. Oke Kak, aku aja. Jadi jadi jembatan keluarnya itu calamities, terus
Jembatan masuknya itu environment, gitu yang dari aku. Oke. Mari kita lihat ya. Jadi apakah ini kala mirisnya increase? Penting kan kata increase-nya? Sehingga Iya, Kak. Penting banget, C. penting. Jadi dia punya terima betul. Ya kan? Environment-nya udah nggak beres kan? Lalu apa dia punya jembatan? Betul ya, environment-nya. Nah, sekarang apa dia punya ini? Saya masih jawab nggak tahu, oke? Karena kata jembatan itu Rachel harus disesuaikan dengan setelahnya, betul nggak? Oh, oke, Kak. Oke? Walaupun kita tahu mereka punya solusi apa? Rest, betul nggak? Rest, itu dia. Ya? Oke. Mantap. Bagaimana? Apakah kalian udah lebih paham dengan jembatan? Bisa? Bisa, C. Bisa ya? Oke, that's good, that's good. Gimana? Ada pertanyaan, Kimi? Udah jelas, Kimi? Ada yang mau ditanya sama Kak Geidi? Ya, Kak, sudah jelas. Oke, mantap, Kimi. Jadi kalau ada yang mau ditanya, tanya aja ya. Oke. Daryl, boleh Daryl? Ada yang mau ditanya, Daryl? Enggak. Enggak ya? Oke, ini yang terakhir. Jadi yang kemarin Walensky itu cuman tambahan aja ya, bahwa memang ada hubungannya sama desakan vaksin, kan kita belajar kan? Nah, ini dia. Ya, Green Sabbath Climate Sunday Rest. Ya. Jadi inilah yang kita tahu. Sekarang ini udah terjadi loh. Ini sudah terjadi Green Sabbath Project ya. Jadi semakin besar apanya, semakin desakannya akan kuat. Apa? Sunday. Apa yang harus semakin besar sehingga desakan Sunday-nya semakin kuat juga? Apa? Climate change-nya, C. Climate change-nya. Skala mirisnya harus tinggi kan? Harus bertambah-tambah Ya. kan? Ini harus Iya, bertambah-tambah kan? Nah, itu dia. Ya. Oke, baru desakannya untuk jangan bikin apa-apa, harus rest, do nothing, itu akan juga semakin kuat. Boleh? Oke. Nanti ketika ada orang yang nggak mau rest hari Minggu, disitulah mulai tertuduh kita. Tapi harus tergantung dengan bertambah-tambah. Kalian bisa lihat nggak, semakin banyak booster akan mempercepat skala medis. Semakin vaksinnya semakin banyak dikasih, akan skala medisnya sudah semakin dekat akan meningkat. Betul nggak? Akan terjadi di tahun-tahun di depan ini, di bulan-bulan depan ini, semakin bertumpuknya vaksin dan gaya hidup manusia yang nggak sesuai firman dan hukum Tuhan, akan bertambah-tambahlah bencana yang akan menimpa dunia. Yang dibilang pandemik ini akan semakin meningkat dia punya intensitas. Sampai CDC bilang apa? Aduh, vaksin ternyata nggak bisa mencegah penularan. Betul nggak? Udah bisa lihat nggak? Ini ujung-ujungnya apa, anak-anak? Bisa lihat nggak? Ujung-ujung dari semua ini apa? Rest. Rest hari apa? Sunday. Sunday. Itu tanda untuk sembah siapa? Setan, C. Setan, bukan sembah Tuhan. Ingat, kontroversi di dunia itu hanya sembah Tuhan atau sembah setan. Kita punya keputusan hidup, kita punya yang kita dengar, yang kita pilih, teman kita bergaul menentukan siapa yang kita sembah nanti. Boleh? Kalau kita lihat gaya hidupnya Yesus waktu muda, dia sangat pemilih teman. Dia bukan nggak mau berteman, nggak mau ini ya. Bukan dia sangat misalnya aku nggak mau berteman, nggak mau kayak memusuhi lah, bukan. Tapi dia benar-benar pilih teman-teman yang sangat menguatkan dia.
Kira-kira teman-teman Yesus cinta dunia atau gimana? Enggak. Atau enggak? Malah teman-teman yang cinta dunia ngejauhin dia. Jadi bahaya sekali tanda-tanda kalau teman yang cinta dunia suka kita, itu tandanya kita juga cinta dunia. Tapi kalau kita nggak cinta dunia, terus teman cinta dunia kenal kita, pasti kita dijauhin. Betul nggak, Sally? Pasti, C. Pasti. Yuk nonton yuk. Aduh, kita nggak nonton. Kita nontonnya video Amsop. Contohnya gitu. Iya, C. Yuk nonton video Amsop bareng yuk. Aduh, aku mau nonton Apaan? Spider-Man nih, gitu kan. Loh, aku nggak nonton Spider-Man. Itu Spider-Man udah nggak ke surga itu. Nggak ada di surga. Saya harus tinggalkan yang nggak ada di surga. Saya harus benci itu sekarang dan mencintai apa yang ada di surga dengan saya hidup di bumi ini. Boleh? Boleh, Mici. Prinsipnya loh, Aca. Ya. Ya, Jadi Mici. kalau mau ke surga, cari tahu yang di surga apa, saya cintai sekarang. Jangan belajarnya nanti waktu di surga saya coba untuk cintai hal-hal surga. Nggak mungkin. Nanti saya bisa kebosanan di surga. Karena di sana nggak ada bioskop lagi, nggak bisa makan ayam lagi, nggak bisa makan ikan lagi. Emang ada nggak ikan di surga yang, aduh yuk mancing ikan yuk, kira-kira gitu. Yuk kita bakar ikan. Aduh, kasihan banget kan ikan di surga. Ya, Mici. Gimana yang C. ya, Sally? Jangankan C ke surga, naik aja nggak bisa, C. Iya, betul, nggak bisa. Ya kan? Karena Tuhan begitu kasihnya. Kalau kita ke surga nggak bisa makan ikan, nggak ada McDonald, nggak ada bioskop, nggak ada mall di sana. Ya kan? Iya, C. Tuhan bilang, aduh demi kebaikan kamu nggak usah masuk surga. Betul nggak? Jadi apakah Tuhan jahat? Kok kasihan banget sih orang nggak masuk surga? Bukan. Itu demi kebaikan kamu, karena kamu akan kebosanan di surga. Karena kamu nggak biasakan menghidupkan kehidupan surga waktu di dunia. Kira-kira kalau misalnya gini, contohnya ya, Sally, kita mau ke Kutub Utara. Apakah kalau misalnya kita mandi di Cihideng aja kedinginan, bisa nggak ke Kutub Utara? Ya, putus. Putus ya? Enggak, Gimana Kak. Rachel, Matthew, dan semua, Kimi? Kalau misalnya, yuk kita ke Kutub Utara semua yuk, gitu kan? Nggak usah lah ke Cihideng ya. Air Bogor aja mandi, aduh aku nggak kuat, dingin banget air Bogor gitu, mau ke Kutub Utara, bisa? Nggak bisa, Aduh, nggak mungkin dong. Begitu juga kalau kita mau ke surga. Sama seperti itu. Apa persiapan kita? Jangan bilang mau ke surga, tapi persiapan kehidupan kita, semua gaya dunia. Nggak bisa. Nah, kita harus mulai di surga itu gimana ya? Makanya harus banyak belajar, banyak baca. Oh, ternyata hal ini saya harus tinggalkan. Tuhan, saya nggak ada kuasa. Tolong saya. Apakah kira-kira Tuhan nggak mau tolong? Kalau ada anak muda yang mau pilih seperti itu, Sally, Nggak mungkin, C. nggak mungkin nggak ditolong kan, Sally? Iya, C. Makasih. Nah, itu dia. Nggak mungkin nggak Tuhan tolong. Kalau Ronald, Rachel, Kimi bilang, Tuhan saya mau benci ini. Saya mau Tuhan. Belajar terus. Oh, di surga begini. Oke, saya mau tinggalkan hal ini. Ini nggak bisa dibawa masuk ke surga. Saya mau terbiasa dengan kehidupan surga, dengan melakukan hal-hal yang surga akan lakukan di surga. Boleh? Jadi kalau sekarang, aduh bosen nih belajar firman Tuhan. Terus misalnya Sally bilang di dunia ini ya, walaupun Sally enggak ya. Ini contoh ya Sally. Aduh aku bosen nih belajar. Aduh belajar lagi berapa lama? Aduh lama banget belajarnya. Nanti sampai surga, Yesus lagi ngomong, halo, kita lihat ya ini, Yesus jelaskan firman-Nya. Ini Yesus ngomong berapa lama ini? Selama-lamanya. Aduh, gawat gimana? Iya, jadi nggak suka dong. Iya. Jadi jangan bilang mau ketemu Yesus kalau belajar firman Tuhan aja bosen. Gimana? Belajar firman Tuhan aja nggak serius. Apakah artinya saya nggak serius juga? Sebenarnya kalau misalnya kalian mau tahu ya, mau nguji diri sendiri.
Nggak usah jauh-jauh ngelihat gimana. Gampang nguji diri sendiri. Waktu kalian belajar, kalian serius nggak? Kalau kalian nggak serius, kalian main-main. Kalian juga main-main dan nggak serius untuk ketemu Yesus. Dan kalau kalian mempertahankan sikap kalian, kalian nggak akan ketemu juru selamat kalian. Pengakuan kalian jadi orang Advent, sia-sia. Masih ada kesempatan untuk berubah ketika nafas masih Tuhan berikan. Berubahlah, pilihlah anak-anak muda. Sebagaimana Kak Gedi dikasih kesempatan untuk berubah, kalian pun dikasih kesempatan untuk berubah menjadi apa yang Tuhan inginkan. Boleh gitu semuanya? Bisa? Boleh, Kak. Nah, itu dia. Mantap. Bisa ya, Sally? Bisa, C. Nah, itu dia ya. Kita Bisa, gunakan waktu. Jangan, apakah kalian mau berubahnya ketika udah, misalnya kebanyakan orang yang mau berubahnya ketika udah sakit-sakitan. Udah Ya, nafas terakhir kan, aku mau melayani Tuhan. Baru mau melayani Tuhan. Kenapa waktu kamu sehat kamu nggak pilih layani Tuhan? Betul nggak? Apakah itu persembahan yang hidup atau persembahan yang sakit-sakitan? Persembahan yang sakit-sakitan. Itu dia. Sekarang ini waktu lagi sehat, lagi waktu bisa berpikir dengan baik. Sekarang gunakan waktu baik-baik untuk pilih cinta Tuhan melalui firman-Nya. Karena kan Tuhan nggak kelihatan kan? Kita dari mana bisa cinta Tuhan? Belajar firman-Nya. Bisa semua? Itu dia. Ingat itu. Banyak kan yang kalau di luar, aduh ini anak udah kanker, udah ini. Ya orang tuanya ngasih makan McD, kasih makan ini. Terus harapannya apa? Kalau dia sembuh kanker, dia akan 100% pelayanan. Tapi kalau anak itu sehat-sehat, dibilang kamu harus jadi dokter, kamu harus bisa beli rumah, beli ini. Apakah benar-benar selfish, nggak ada mikirin Tuhan Yesus sama sekali? Bagaimana? Kalau anaknya udah kanker, aduh kalau Tuhan sembuhkan dia 100% pelayanan untuk Tuhan. Tapi kalau anaknya sehat-sehat, nggak mau dikasih 100% untuk Tuhan. Gimana? Iya, C. Itu dia. Puji Tuhan kalian ada orang-orang tua yang mau kasih kalian 100% ikut Tuhan, 100%. Hormatilah orang tua yang seperti itu, yang mau dukung kalian dalam belajar firman Tuhan. So benar itu. Walaupun orang-orang tua lain bilang, anaknya harus cari dunia, dilesin ini, lesin itu, semua supaya supaya mantap lah ya dalam hal-hal dunia. Biarin aja. Semua yang ditabur akan dituai. Iya. Gitu ya. Berbahagialah ibu-ibu. Kalian punya orang tua yang benar-benar dukung kalian dalam kebenaran. Karena pada suatu saat kalian nanti, ini ada Cece baca di kutipan Roh Nubuat ya. Ya, Roh Nubuat gini. Jadi nanti ceritanya tuh gini. Jadi ada nanti anak-anak ya, anak-anak yang selamat lah. Anak-anak yang selamat. Lalu dia pakai mahkota, pakai jubah gitu ya, pakai jubah semua. Nanti mereka akan bilang gini, ini semua karena itu saya punya ibu. Dia bilang gitu, Sally. Saya punya ibu di sana yang selalu tuntun saya. Waduh, selalu nasehatin saya, selalu tegur saya. Itu dia ibu saya, sehingga saya bisa ada di sini. Wih, mantap nggak? Mantap banget nih, Ci. Jadi, makanya harus hormati ibu. Apalagi ibu yang takut akan Tuhan. Aduh, hormati baik-baik. Oke? Boleh semua? Boleh, C. Oke, kita lanjut ya. Ini sedikit devotion karena itu penting banget. Ya. Oke, sekarang kita ke kutipan berikutnya. G7 ya. Ini ada G7. Ya, Sally. Ini mau tanya, C. Boleh. Kalau misalnya nih, C, Sally tuh ada di pikiran gitu, C. Misalnya mau lihat yang dunia-dunia gitu kan, C. Tapi masih belum dilakukan gitu, C. Itu udah dosa belum, C? Belum. Kalau Sally layani di situ dosanya. Ya ngerti. Ya. Jadi kalau misalnya Sally dibisikin, udah nonton YouTube aja, udah download game aja, udah denger lagu dunia aja, atau ini itu semua ya, atau ini udah bohong aja sama mami Nini, itu semua. Kalau saya bilang, saya nggak mau, itu belum dosa.
Saya nggak mau, itu belum dosa. Tapi kalau Sally udah mulai bohong, sudah kasih alasan, nah itu dosanya. Boleh Sally? Tapi Ci, kalau misalnya nih Ci, kita udah nyanyi-nyanyi gitu dalam hati, lagu-lagu dunia gitu kan Ci. Tapi langsung dilawan sama mulut gitu Ci. Mulut langsung gitu. Nyanyi lagu-lagu rohani, itu dosa juga nggak Ci? Nah, Tapi kalau misalnya Sally nggak dipikirkan, keceplosan gitu, aduh, nggak, saya nggak mau, nah gitu. Kadang-kadang kan nggak sengaja kan? Iya, Ci. Nah, kecuali Sally rencana, aku mau ngafalin lagu Taylor Swift, nah itu gawat kan Sally. Oh, iya, benar. Nah, atau enggak lagunya Peter Pan lah, atau itu lagu-lagu band zaman dahulu ya. Kalian nggak tahu kali ya. Oke, lagunya dunia lah, apalah sekarang yang ngetren ya. Nah, itu dia. Boleh, Sally? Boleh, Awan Ci. ya, Sally. Dan Ya, Ci. penting untuk selalu komunikasi sama orang tua, itu dia. Penting gitu. Jadi misalnya kayak apa namanya? Siapa? Sally ada sesuatu, aduh Mami Nini, kita tadi mau kita mau bohong, tapi kita pilih enggak. Nah, kayak gitu. Sami Aca kita selalu ajarin begitu di sini. Kalau ada apa-apa bilang, ya. Tadi Mice kita tadi ada mau buka YouTube ini ya, anak-anak cerita. Oh bagus, good. Nah, aku bilang. Atau enggak mereka pas ini kita selalu bilang harus jujur, ngomong apa adanya. Jadi mereka datang, Mice tadi aku nonton ini dia jujur. Oke, sekarang kita mengaku sama Bapa di surga, jangan bikin lagi ya, itu dia kayak gitu. Jadi harus belajar, harus komunikasi, harus jujur sama orang tua, itu belajar Sally. Ketika Sally nggak jujur sama orang tua, Sally nggak bisa jujur sama Bapa di surga atau orang lain. Boleh, Sally? Boleh, Ci. Ngerti. Ya, jadi walaupun kadang-kadang kenapa sih anak-anak nggak mau jujur, takut dimarahin kan? Iya, Ci. Iya. Lebih baik dapat marah daripada dapat api neraka, Sally. Oke? Iya. Nah, itu pikir, saya ini konsekuensi dosa. Kalau misalnya saya dapat marah, ini demi kebaikan saya, orang tua saya menasihati saya mau untuk kebaikan saya daripada saya binasa dalam kebohongan saya. Pilih mana? Orang tua pun menasihati kita, ya, kita selalu bilang sama anak-anak, Mice nggak marah, ini tegas, kita selalu bilang. Itu kata-kata marah nggak boleh ada di pikiran kalian supaya kalian nggak takut. Ya, karena ini kalian punya urusan keselamatan sama Tuhan kan, bukan sama Mice kan? Nah, contohnya kayak gitu. Jadi jangan pikir, aduh marah-marah, jangan itu hapus kata marah. Orang tua tuh sayang sama kalian. Itu dia, mau kalian selamat ya. Lagi orang tua yang berdasarkan Alkitab Roh Nubuat, nah itu udah ngerti konsepnya, nggak bisa marah, nggak bisa emosi sama anak, nggak bisa. Itu dia, ya. Jadi harus jujur, apapun konsekuensinya, apapun nasihat yang nanti diberikan, nah itu harus diterima. Orang saya salah kok, betul nggak? Iya. Boleh semua? Daripada apa, Sally? Daripada saya binasa, betul nggak, Sally? Lebih baik saya terima apapun konsekuensi hasil kesalahan yang saya bikin untuk menikmati daging sekarang daripada saya menerima kebinasaan kekal dan tidak menghargai pengorbanan juru selamat saya. Tahu nggak Daud? Dia salah kan? Dia ada buat kesalahan. Lalu dia bertobat tapi dia nggak mau. Istilahnya kan kadang-kadang kan orang bertobat itu, aduh Tuhan maaf, tapi dia nggak mau menerima hasil dari konsekuensi yang dia buat ya. Contohnya kayak gini. Misalnya contohnya. Ya, saya makan makanan yang salah gitu ya. Nah, kita bertobatnya supaya Tuhan saya nggak mau sakit. Nah, itu dia biasanya orang gitu kan, Sally. Bertobatnya karena apa? Kenapa bertobatnya? Karena nggak mau sakitnya. Nggak boleh kayak gitu. Nah, itu aja. Ya, karena takut sakitnya. Yang kita harus takut itu bahwa dosa itu menyalibkan Tuhan Yesus, dan kalau kita nggak bertobat, itu kita akan binasa selama-lamanya, nggak menghargai pengorbanan Tuhan. Ya, jadi kalau saya bertobat, mau saya sakit sampai saya mati nggak sembuh, Tuhan nggak izinkan untuk saya sembuh sampai mati pun, yang penting saya sudah bertobat, saya akan terima segala konsekuensi, saya nggak mau buat lagi. Kalau saya hidup,
puji Tuhan kalau saya harus mati, yang penting saya sudah bertobat dan bertekad untuk tidak buat lagi. Jadi bertobat tuh bukan supaya saya nggak sakit, salah. Ataupun misalnya saya jujur itu bukan supaya saya nggak dapat nasihat. Oh saya jujur ya Ma, tapi jangan nasihatin saya, salah. Jadi kalau memang saya jujur saya harus dapat nasihat, ataupun kalau misalnya di rumah ada peraturan atau apa, ada konsekuensi ya, ada konsekuensinya. Contohnya apa? Nah, itu harus kita tanggung sama-sama, jangan hilangkan konsekuensinya, karena yang terberat dari dosa kita sudah Yesus tanggung. Kalau kita mau bertobat. Bisa ngerti, Sally? Iya, Ci. Berarti Ci kalau misalnya gini, Ci, bilang gini, misalnya nih, Mami, aku mau jujur tapi jangan marahin ya. Itu salah ya, Ci? Iya, nggak boleh kayak gitu. Kalau mau dapat marah pun, kita tetap akan jadi anak yang jujur, kayak gitu. Jadi kejujuran saya itu nggak ditentukan situasi. Masa saya jujur kalau kamu nggak marah, kalau kamu marah saya bohong gitu? Enggak, kamu marah, kamu nggak marah, saya tetap akan jujur. Nah, itu bagus ya, Bu. Iya, ngerti. Apakah Sadrak Mesak Abednego, apakah dia bilang kita nggak mau sembah, tapi jangan masukin dapur api, begitu? Enggak, Ci. Apakah dia tetap nggak sembah walaupun masuk dapur api sekalipun? Iya, Ci. Itu dia. Boleh? Jadi kita tetap jadi orang yang jujur, baik, dan benar di hadapan Tuhan. Apapun konsekuensi, mau dipancung, mau diapa-apain semua. Dan itu adalah karakter yang harus dikembangkan dari hari ke hari. Nggak bisa otomatis kayak gitu. Dan kita lagi masa tenang, lagi mau membentuk karakter martir. Yaitu karakter yang siap menderita untuk juru selamat kita. Boleh? Boleh, C. Boleh. Pengikut Kristus adalah pengikut yang akan rela menderita demi juru selamat yang telah mereka tahu dalam kehidupannya. Juru selamat itu sudah menderita terlebih dahulu untuk kita semua. Gimana? Bisa ya, Sally? Itu dia. Bisa, C. Jadi Sally bilang, Mami, saya mau jujur. Itu aja. Tapi jangan marahin ya, nggak ada kata tapi. Namanya jujur ya jujur, betul nggak Sally? Itu dia. Boleh anak-anak muda yang lain? Kak Gedi pernah muda ya? Kak Gedi pernah muda juga. Jadi dan Kak Gedi dulu nggak tahu belajar begini, mama sibuk kerja, nggak tahu, nggak ada yang nasihatin kayak gini, nggak ada. Jadi ya gitu, tukang tipu, tukang bohong. Jadi kita tahu model-model anak muda yang suka tipu-tipu semua. Aduh Kak Gedi lah ini sudah. Oke? Betul nggak Sally? Bisa? Bisa, C. Ya, jadi kalau Aca Sami, wah ini bohong nih, kelihatan dari mata, dari gerak-gerik tahu. Karena Kak Gedi pernah muda, betul nggak? Itulah bedanya anak muda sama orang tua. Tapi itu semua bisa kelihatan kalau belajar firman Tuhan. Ya, oke? Karena firman Tuhan yang bisa bedakan yang benar dan salah ya. Apalagi dari pengalaman Kak Gedi yang banyak salahnya, waduh jadi ngerti banget ya. Oke, bisa ya semua? Oke. Mantap. Ini karakter surga loh yang kita mau bawa, jadi kita harus siap-siap ya. Oke. Nah, kita mau masuk di sini. Jadi, yang terakhir Green Sabbath kan? Suaranya bisa dengar? Putus ya? Modemnya mati ya? Sekarang gimana, bisa? Oke. Nah, sekarang bisa, C. Oke. J7 ini adalah kumpulan pemimpin-pemimpin dunia. Boleh? Ya, C. Sudah Ya. dengan layar hitam, C. Oh iya. Thank you, C. J7 ini adalah kumpulan pemimpin-pemimpin dunia. Boleh? Boleh, C. Oke, kita kalau bisa mau liatin dia punya ini ya. Ini ya. Kalian tahu nggak ini? Pasti tahu ya.
G7 sayang. Tunggu ya, lagi loading. Mice, tadi G7 itu adalah kumpulan pemimpin-pemimpin dunia ya, Mice? That's right, itu dia sayang. Nah, ini dia lah. Oke, Mice. Ada J7. J itu 7 ada berapa? 7 ada berapa? 7. 7. Berarti ada Tujuh. berapa pemimpin dunianya? 7. 7. 7. Nah, itu dia. Ini ya gambarnya. Bisa lihat ini? Oh, bisa-bisa sih. Ada Amerika nggak? Iya, Ada. Kalau udah ada negara superpower ya sudah ini ya. Oke? Amerika kan negara superpower kan? Iya. Iya. Itu dia. Ya. Oke, apa? Aca? Sami? Ada tanya apa? Enggak tanya ya? Mice, Yang Amerika itu Joe Biden tuh, Mice. Ya, betul nih Biden. Mice itu G7 itu 7 negara ya, Mice? Ya, 7 kumpulan 7 negara. Boleh? Boleh, C. Ya, bergabung gitu ya. Nah, hasilnya apa? Hasil dari perkumpulannya adalah mau bikin apa? Climate Sunday. Ya. Jadi mereka bilang ada masalah di dunia ini. Masalahnya adalah climate Sunday. change. Dan mereka bilang solusinya adalah climate Sunday. Gimana? Bisa ngerti? Ya, Tadi Mice. kalau Green Sabbath bilangnya apa? Oh, ada environment yang enggak ini. Solusinya rest, betul nggak? Ya kan? Dan J7 bilang restnya itu adalah climate Sunday. Karena ada climate change. Bagaimana? Apakah sudah dekat ini semuanya? Ini 2021 loh, ini. Ini sekarang sudah 2022. Bagaimana? Ini November ya saya kalau nggak salah ya saya. Oh enggak ya. Di bawah ya. Oh, saya lupa ini kapan pertemuannya. Pokoknya 2021 ya. Sekitar bulan November atau kapan ini. Ya. Boleh semua? Boleh. Ya, Bisa ya? Oke. Nah, mari kita lihat ya. Ini events loh ya. Events yang menjelang tutup pintu. Artinya mereka udah rencanakan climate Sunday-nya ini. Dan semakin climate change atau calamity-nya meningkat, Rachel kira-kira desakan climate change-nya meningkat nggak? Meningkat. Iya, Kak. Meningkat, ini dia. Kalian tahu kan, asal mula COVID itu dibilang, jadi ceritanya gini, kalau kalian tahu awalnya ya di Wuhan. Jadi ceritanya gini, jadi ada tempat lah, oke? Ini belajarnya waktu tahun 2020 kalau nggak salah. Ini ada tempat. Terus hutannya dipotong semua, oke? Boleh? Jadi apakah gerakan climate change ini apakah sangatlah menekankan penghijauan? Betul nggak? Boleh? Lalu di sini di hutan-hutan ini ternyata rumahnya kelelawar. Wah, Oke, rumahnya siapa ini? Hutan-hutan ini? kelelawar. Lalu Kelelawar. tempatnya ini jadilah pemukiman. Oke? Jadi pemukiman, oke? Lalu waktu sudah jadi pemukiman, kelelawar ini nggak tahu kemana. Jadi kelelawarnya lah tinggal juga di pemukiman ini.
Dan kelelawar inilah yang membawa virus kepada orang di Wuhan. Boleh? Jadi karena kelelawarnya nggak ada tempat tinggalnya dan akhirnya masuk ke dalam lingkungan di Wuhan, ya kan? Terus dimakan lagi sama orang-orang Wuhan, akhirnya membawa virus COVID. Ini asal mula dongeng mereka. Lucu ya dongengnya ya, Rachel. Manda gimana? Kimi, lucu? Dia punya asal mula COVID virus? Sebentar ya. Cici nggak masuk, Cici. Cici putus-putus ya? Iya, internet satunya lagi down, tunggu ya. Oke, Ci. Sekarang gimana? Boleh? Boleh. Oke. Jadi, belum ya? Sekarang gimana? Belum ya? Hello? Ya? Halo? Nah, sudah. Baru ganti internet ya. Oke, jadi apakah kalian bisa lihat nggak bahwa cerita dongeng mereka lucu sekali? Rachel bisa lihat, Manda semua bisa? Ya. Nah, ini dia. Jadi Bisa, Kak. gara-gara tempatnya kelelawar ini dimusnahkan, jadi kelelawarnya hiduplah di tempat pemukiman ini dan membawa virus corona. Jadi dibilang awal-awal virus corona itu dari kelelawar. Itu dia. Lalu Oh, jadi kelelawar itu karangannya mereka ya, Pak? iya. Jadi kalau apakah anak-anak, makanya apakah anak-anak yang sekolah ke preschool kemana sudah terbiasa dididik Rachel untuk dengarkan dongeng dari gurunya? Iya, Yang Kak. cerita Cinderella lah. Makanya kalau misalnya pas misalnya didapat nanti kalau mereka sudah dewasa ya, kalau kayak umur nanti terserahlah umur berapa, apakah semua orang-orang udah terdidik untuk dengar dongeng dan dongeng itu dianggap di pikirannya kenyataan. Makanya anak-anak jangan heran gaya-gaya, aduh aku princess, betul nggak? Ya, Mici. Aku Spider-Man, ya kan? Itu kan? Aku Batman, wush wush wush, terus gaya-gaya bersilat-silat lah semua. Mereka nggak bisa hidup di kenyataan, mereka bisanya hidup di dongeng. Makanya jangan heran, sekarang banyak yang percaya tipuan karena dari preschool, dari TK, semua dididik anak-anak percaya dongeng. Gimana? Oke ya. Bisa lihat nggak? Makanya pendidikan dunia itu dongeng kebinasan kelas berat Matthew keluar dari pendidikan dunia segera. Oke. Bisa ya Rachel? Lebih tahu nggak Rachel? Semakin kita ikutin kebenaran akan terbuka lebih besar lagi. Terbuka lebih besar lagi. Oke? Bisa semua ini? Iya, Kak. Waduh, ya. Jadi mereka bilang apa? Oh, dari kelelawar. Terus yang sekarang Omicron, aduh, mereka ciptain nama-nama yang aneh-aneh semua. Padahal cuma flu biasa. Oke? Dan pola hidupnya yang salah kan, Rachel, bukan virusnya kan yang salah, Rachel? Iya, Kak. Itu dia. Itu lagi bersih-bersih, kamu sarahin virus. Lagi bersih-bersih mereka. Nah, Sally. Ci, tadi itu G7-nya apa namanya berkumpul karena climate change-nya meningkat nih. Iya, Meningkat betul. itu. Betul. Dan mereka punya solusi apa?
Sebagaimana G7 ini dimulai tahun 2021 ini akan mereka bikin dunia butuhkan climate Sundays karena ada climate change. Boleh, Sally? Dan salah satu climate-nya adalah hasilnya apa? Virus corona. Iya. Virus corona itu adalah akibat kita nggak jaga bumi ini baik-baik. Bukankah harusnya kenapa terjadi penyakit dan segala macam? Karena kita nggak jaga hukum Tuhan, bukan nggak jaga alam. Gimana? Iya, Ya, Cik. Tuhan. Kalau kita jaga hukum Tuhan, otomatis alamnya terjaga sendirinya. Nggak usah, karena alam pun mengikuti hukum Tuhan. Gimana, Matt? Jelas. Nah, itu dia. Bagaimana Hani, Ian, bisa? Kimi, semua? Ronald, bisa? Bisa Kak. Bisa nih, Cek. Kita hidup di dunia pengetahuan sandiwara semua. Bangun anak-anak muda yang dapat pekabaran Alkitab Roh Nubuat. Bangun. Kalau orang belum pilih ikut Tuhan, jangan tunggu orang lain pilih ikut Tuhan. Kita bisa pilih untuk ikut juru selamat kita pribadi. Karena keselamatan itu pribadi. Boleh? Saya mau ikut Tuhan, tapi kalau dialah dia baru ikut Tuhan, saya ikut Tuhan. Jangan, pilih pribadi. Boleh, boleh Goldie? Bisa ikuti Goldie? Ya, Goldie harus sungguh-sungguh ya sayang ya. Belajar, ya. Kalau nggak ngerti tanya sama Mice, sama kakak, cari ngerti, cintai firman Tuhan ya, Goldie. Oke, Sally ada pertanyaan sayang? Mantap Goldie. G7-nya itu, Cik, Ya. apa ya, Cik? Kutipan atau G7 ini yang terjadi di dunia sekarang sayang. putus tadi? G7 ini yang terjadi di dunia sayang sekarang. Jadi ini adalah perkumpulan 7 negara di dunia, Sally. Oh, iya, bisa, Cik. Bisa ya? Thank you, Cik. Dan mereka punya hasil Iya, bisa. itu adalah apa? Climate Sunday. Climate Sunday. Itu dia. Jadi apakah kita sudah dekat sama desakan Sunday semuanya? Apa yang kita buat sekarang? Itu dia. Jadi, oke. Jadi apakah bisa lihat nggak kalau kita nggak belajar, kita pikir, oh masih lama kok. Ternyata sudah dekat. Betul nggak, Daryl? Bisa dipercepat. Nah, dan bisa dipercepat lagi kalau kita menunjukkan karakter Tuhan. Artinya kalau sudah mau semakin dekat, ada orang yang lagi siap-siap. Kalau kita nggak pilih siap-siap, bukan kita yang mempercepat kedatangan Tuhan. Gimana? Gimana yang lain? Jangan pikir, oh Tuhan tunggu saya kok. Enggak. Kalau namanya peristiwa-peristiwa sudah mau mendekat tutup pintu, artinya ada yang sudah siap, sudah mau siap. Karena pasukan setan sama pasukan Tuhan harus berhadapan. Ini kalau misalnya ini pasukan Tuhan dan pasukan setan, itu harus 1:1 persiapannya. Boleh? Betul. Putus-putus ya, Kak? Sekarang gimana? Lancar. Sudah Kak. Bagus ya? Oke. Oke, kita mau lihat lagi apa dia punya word. Nah, oke ini. Ini dia. Nah, ini waktu itu kita udah pernah baca loh. Tapi kita mau baca lagi ya. Ini kutipan kita terakhir malam ini untuk kita renungkan ya. Jadi, solusi untuk climate crisis yang terjadi sekarang adalah climate Sunday rest. Betul nggak? Gimana, Cik? Bisa ulang, Cik? Putus-putus ya? Enggak sih, Cik, tapi tadi sedikit tadi, Cik. Oh, yang lain nggak dengar putus-putus kan?
Enggak Mici, lancar. Oke, mantap. Enggak, Kak. Oke. Lalu, jadi solusi dari climate crisis itu adalah climate Sunday rest. Boleh? Oh, boleh, C. Ya. Dan udah dibuktikan sama G7 kan? Tahun 2021, sekarang tahun 2002. Semakin pergerakan hari Minggu ini semakin kuat. Jadi apa yang kita bikin sekarang? Nah, ini yang setan bilang. Dunia akan menjadi milik saya. Saya akan menjadi penguasa dunia, Prince of the world. Dia mau disembah kan? Ya, Kak. Nah, itu dia. Lalu dia bilang, saya akan kontrol pikiran orang-orang di bawah kuasa saya. Bahwa Tuhan punya hari Sabat akan menjadi hal yang akan diinjak-injak. Jadi bahan ejekan gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu pelihara hari Sabat, kamu akan menjadi orang yang dibenci. Siap nggak? Makanya Kak Geidi nggak butuh anak muda yang main-main ikut Bible study di sini. Kalau masih mau main-main, lebih baik nggak usah ikut BS di sini. Karena kita mau jadi bahan ejekan, bahan bencian dunia. Kalau kita masih ikut gaya-gaya dunia dan nggak mau sungguh-sungguh untuk berubah hati kita akan jadi musuh. Bisa lihat itu semua? Bisa, Kak. Itu dia. Jadi kita mau sungguh-sungguh di sini. Anak-anak muda yang ikut BS di sini sungguh-sungguh. Kita mau sungguh-sungguh, mau jadi orang-orang yang meninggikan hari Sabat. Bukan karena tiap hari Sabat berbakti, tapi mengerti apa itu hari Sabat. Nanti habis ini kita akan belajar hari Sabat. Supaya kita bukan orang-orang yang, oh ya hari Sabat, tapi nggak ngerti apa itu hari Sabat. Lalu Tuhan ini ya, tanda, dibilang, setan bilang, hari Sabat tanda, saya akan bikin pemeliharaan hari Sabat adalah tanda ketidakmenurutan kepada otoritas dunia. Makanya apakah tuduhannya nanti kepada orang-orang yang pelihara hari apa? Apa? Hukum manusia akan dibuat sangat ketat sehingga manusia laki-laki dan perempuan akan takut untuk memelihara hari Sabat. Boleh? Karena takut untuk nggak bisa makan, nggak bisa minum, karena selama ini carilah dahulu semua yang Tuhan tambahkan, kerajaan Tuhan belakangan. Kalau saya nggak ngerti, saya nggak ikut BS, nggak apa, itu nggak masalah. Yang penting saya bisa makan. Ini adalah calon-calon orang yang akan ketakutan sama hukum manusia. Kalau kita nanti saya takut nggak ya sama hukum manusia? Lihat aja kehidupan kita mendahulukan firman Tuhan atau enggak. Itu dia. Ini koreksi diri loh ya. Kak Gedi bilang apa adanya ya. Kita saling mengkoreksi. Dan kalau masih ada nafas berubah itu pasti bisa. Kita akan dukung semua anak-anak muda di sini. Ya. Yang mau sungguh-sungguh, yang mau belajar, ayo kita belajar. Kita sama-sama untuk menguatkan, saling mendukung untuk mengingat bahwa kuasa Tuhan bisa ubahkan kita dari manusia anak muda yang cinta dunia menjadi cinta Tuhan 100%. Mau? Mau gimana? Semuanya mau? Amin. Amin. Itu dia. Pasti bisa asal kita punya kemauan konstan. Pelajaran kemarin hari Selasa apa? Constantly. Betul Rachel? Jangan on off, harus konstan. Konstan, ya. Lalu dibilang, karena takut. Iya, Manda? Iya, Boleh, Kak, aku setuju. Aduh, mantap, Manda. Karena takut kekurangan makan atau pakaian, mereka akan bergabung sama dunia, melanggar hukum Tuhan. Jadi jangan puas kalian adalah pemelihara hari Sabat. Kalau kalian masih memikirkan untuk melestarikan, kalian punya kesejahteraan di dunia ini, bagaimana bisa makan, bagaimana bisa berpakaian, bagaimana bisa sukses di dunia ini,
kita akan kedapatan, akan bergabung dengan dunia, menginjak hukum Tuhan yang kita dari bayi selalu dibawa ke gereja hari Sabat. Akhirnya ujungnya kita akan injak pengakuan hari Sabat kita dari bayi sampai kita pada ujungnya akan menolak hari Sabat. Karena selama saya jadi orang Advent, walaupun hari saya benar, saya cinta dunianya bukan main. Boleh semua? Dan dunia ini akan sepenuhnya jadi saya punya milik. Kalian kita semua mau jadi milik setan atau Tuhan? Tuhan, Mici. Pilih ya, saya Aca, betul nggak? Pilih. Ya, Mici. Nggak apa-apa kita jadi minoritas di dunia ini. Nggak apa-apa sedikit. Karena Tuhan cuman butuh 5 kerikil dan Daud untuk mengalahkan Goliat. Makanya kita punya moto belajar, grup belajar ini, quality, nggak cari kuantitas. Kita cari kualitas, nggak cari kuantitas. Nggak ada yang mau BS, nggak apa-apa, nggak usah ikut BS, nggak apa-apa. Kalau mau cari dunia, mau ada yang lebih penting dari Bible study, silakan. Semua yang dipilih akan dipetik buahnya. Kalau mau cuman Aca doang yang BS, lah yuk kita BS. Kalau cuman Ian, siapa, lama-lama kalau semuanya tetap bertahan akan BS terus, ayo kita BS sampai ke kerajaan surga. Bagaimana? Boleh? Kita BS sama-sama terus, Rachel, sampai nanti nggak bisa BS lagi, sampai nanti kita akan dengar Bible study langsung dari mulut Tuhan Yesus. Gimana, Hani? Setuju? Mau? Amin. Tujuan kita. Oke? Tujuan kita. Oke? Sekarang kita harus mempersiapkan anak-anak muda yang punya mental tidak takut mati demi kebenaran. Untuk punya mental itu yang tidak takut mati untuk kebenaran, haruslah dididik anak-anak muda yang cinta bukan main sama firman Tuhan. Jangan pikir-pikir mau mati untuk kebenaran kalau kita aja nggak cinta kebenaran sekarang. Gimana? Boleh? Oh, saya mau mati untuk juru selamat saya mau. Tapi nggak cinta belajar firman Tuhan. Nggak bisa. Sekarang kalau saya waktunya, kalau saya nggak cinta, lebih baik saya sadar sekarang. Dan saya bilang, Tuhan, tolong buat saya cinta kebenaran. Karena yang bisa memberikan cinta itu Tuhan. Boleh semua? Terul gimana? Bisa semua? Oke. Bisa ya? Oke, kalau gitu itulah kita punya Bible study hari ini. Kita sudah masuk J7 dan kutipan RH. Nanti kita akan beberapa kutipan lagi dan berapa slide lagi. Habis itu kita akan belajar hubungannya Mark dengan hari Sabat, oke? Waktu itu kita sempat bahas juga, tapi itu kalau nggak salah di Secret Society, kalau Kak Gidi nggak salah ingat. Tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi untuk bongkar yang belum kita bongkar, oke? Bisa ya, Hani Goldi? Mantap, semangat ya semuanya ya, anak-anak muda ya. Anak-anak muda semua ya. Bisa. Oke, mantap. Oke, cinta Tuhan, kita harus cinta Tuhan nomor 1 dalam hidup kita, oke? Semuanya bisa ya, Meribel? Oke, kalau gitu kita akan doa tutup. Kita minta kesediaan dari, boleh minta Ronald untuk berdoa. Thank you, Ronald. Nah, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penjagaanmu dari pagi hingga malam ini Tuhan. Sekarang kami sudah selesai Bible study. Berkati apa yang kami sudah dengarkan ini bisa kami ingat selalu dalam kehidupan kami sehari-hari ini Tuhan. Berkati kami sepanjang malam ini dalam istirahat kami Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih, Ronald. Terima kasih, Ronald.